bahas tentang THR nih, Mas Riki, Teica gitu. Tapi kita mau ulas lebih dalam lagi sampai bagaimana caranya THR ini bisa bikin kita menjadi lebih baik secara finansial dengan bisa investasi dan berasuransi gitu, Teica, Mas. Nah, yang pertama, sambil menyelam minum air, yang perlu saya kasih tahu juga buat teman-teman yang join bahwa nanti akan ada hadiah cashback reksadana sebesar 200.000 untuk 3 penanya terbaik di IG Live ini. Dan juga ada cashback hingga 20% buat teman-teman yang mau beli asuransi di ilovelife.co.id dengan kode THR Bibit. Jadi itu yang pertama-tama harus teman-teman kasih tahu. Kita bukan cuma belajar, tapi juga bakal dapat bonus dari Bibit. Mantap ya? Oke, kita langsung mulai topiknya nih. Yang pertama ngomongin THR. Begitu THR masuk rekening, Teica, Mas Riki, itu saya langsung kepikiran, wah ini mau ngambil penthouse di Senopati apa di Pondok Indah nih? Padahal nggak seberapa gitu. Joke aside ya. Tapi yang mau saya mention tuh ada perasaan berlebih gitu kan, Mas. Jadi perasaan berlebih itu bikin saya malah ngerasa bisa spending lebih gitu. Padahal hal yang sifatnya berlebih itu kan kadang-kadang destruktif ya. Nah yang saya kepo, kenapa sih, mungkin buat Ica dulu nih ya, kenapa sih teh orang-orang yang biasa dapat pendapatan lebih dari biasanya, itu punya kecenderungan untuk spending lebih juga. Oke, jadi sebenarnya kamu itu normal ya. Jangankan THR nih, jangankan THR ya, jelang gajian aja, seminggu sebelum gajian, kita kan udah kayak, waduh dikit lagi gajian nih, dikit lagi gue kayak lagi nih gitu ya, ada perasaan itu. Dan di hari gajian kan kita juga merasa kayak, oh uangku banyak gitu ya, sehingga biasanya di seminggu pertama gajian, kalau kelola uangnya belum benar, itu pasti foya-foya banget tuh di seminggu pertama, semuanya di check out. Makan siang yang biasanya nitip OB jadi keluar ya kan, pakai taksi online keluar bareng-bareng sama teman kantor ke mall karena baru gajian ya kan. Jadi momen dapet THR lalu merasa kaya itu sebenarnya wajar banget sih, karena kan dianggapnya uang kaget. Cuma aku mau ngingetin aja, mau gaji, mau THR, mau bonus tahunan, kalau kita pandang sebagai uang milik kita gitu ya, uang yang sama yang bisa kita totalin sebagai penghasilan tahunan kita, setahun dapatnya berapa plus THR plus bonus, itu mungkin kita akan lebih bijak ngelolanya gitu. Kenapa? Karena ya ini sama-sama uang kita gitu ya, nggak ada bedanya nih sama penghasilan kita yang lain. Dan sebenarnya ketika mindset itu udah ada, mindset ini sama-sama uang kita, uang itu hanya berupa nominal yang kita punya gitu ya, itu akan lebih gampang buat kita untuk mundur sedikit dan mikirin ulang, buat apa nih uangnya kita pakai. Asik. Alhamdulillah puji Tuhan, berarti normal ya teh ngerasa sultan. Enggak dong, kamu nggak spesial, maaf. Mas Riki mungkin ada yang ditambahin tuh, kenapa sih Mas begitu dapat uang lebih itu kayaknya pengen ngabisinnya lebih juga gitu? Iya, memang kayak Mbak Ica bilang ya, itu normal ya, bahwa kalau kita dapat sesuatu kita berasa pengen pakai karena kita udah berhak untuk itu gitu. Jadi untuk kita gratifikasi diri gitu kan ya, pengennya Self reward. self reward. Nah, tapi kadang karena kesukaan self rewardnya itu nggak dikontrol, jadi bablas tuh yang kayak Mbak Ica bilang. Ya, jadi normal untuk kita self reward karena kita udah work hard kan, untuk udah kerja, udah kerja keras gitu ya. Kita mau butuh senang-senang, itu wajar sebenarnya secara naluri psikologinya. Tapi ya itu kalau nggak terkontrol bisa bablas. Dapatnya, misal contoh ya, dapatnya 5 juta, malah pakainya 6 juta. Nah, itu yang gawat gitu ya. Jadi itu yang harus hati-hati untuk supaya dikontrol tuh self rewardnya. Jadi memang wajar, tapi sekali lagi harus dikontrol. Kontrol ya, kuncinya memang kontrol gitu. Emang jangankan THR, kemarin aja saya taruh reksadana Bibit, untungnya ya 0,1% udah langsung mikir, ini gue mau ke Bali atau ke Bandung nih. Hayalannya luar biasa ya. Rewardnya lebih tinggi daripada kerjanya mungkin. Oke, kita masuk ke
pertanyaan yang lebih dalam lagi nih Teh. Tadi udah tahu kenapa sih ada rasa berlebih. Terus Mas Riki udah bantu jawab. Kita harus kontrol rasa berlebih itu wajar, tapi harus dikontrol. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah gimana nih Teh cara kontrolnya? Gimana caranya kita bisa alokasikan THR kita untuk hal-hal yang lebih baik dari sekedar feeling? Oke, jadi setiap uang yang kita punya, orang biasanya ngebagi sebagai kebutuhan dan keinginan gitu ya. Dan biasanya sekeinginan ini dianggap jelek aja gitu. Kamu butuh apa ingin doang gitu kan. Lebih susah misalnya kebutuhan dan keinginan. Aku suka nambahin satu kategori lagi nih, namanya kewajiban ya. Kewajiban, kebutuhan, keinginan. Jadi kalau pengeluaran tahunan itu banyak loh kewajiban yang bisa kita cover dari situ. Seperti bayar zakat, THR asisten di rumah kalau punya ART. Terus juga bayar pajak ya, pajak kendaraan gitu kan, suka tiba-tiba kaget ya, sok kaget lah gitu. Aduh, tiba-tiba aku harus bayar pajak bulan ini gitu. Padahal kan itu sesuatu yang predictable, yang memang setiap tahun berulang. Termasuk juga kenaikan bahan pokok ya. Orang-orang tuh kayak, aduh BBM naik, semuanya naik, segala macam. Predictable, setiap tahun itu akan naik di bulan Ramadan. Nah, kita bisa bikin THR itu untuk mengcover hal seperti itu gitu. Jadi kewajibannya yang pertama, kamu adanya apa nih? Zakat, pajak, THR, mudik, asuransi tahunan, itu semuanya kewajiban. Habis itu baru kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang oke deh, perlu gitu ya. Seperti makan lebaran, itu kan ya butuh, tapi kalau misalnya nggak punya uang banget, ya udahlah, beli ketupatnya beli aja udah jadi gitu ya, mungkin lebih murah daripada masak sendiri misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu. Yang terakhir baru keinginan nih. Si keinginan ini adalah add to cart-nya udah dari sebelum THR cair kan, ya kan? Mau beli ini nih nanti pas THR cair. Begitu THR-nya cair, di check out. Yang biasanya bikin orang bablas adalah kita mulai dari check out duluan nih. Kita dari si keinginannya duluan. Abis itu si kebutuhan. Akhirnya si kewajibannya keteteran. Iya kan, akhirnya pas suruh bayar THR, mbak di rumah pusing, mbaknya nggak pulang harus bayar membantu infal, makin pusing gitu ya. Banyak hal-hal yang pada akhirnya harus dibayar, tapi jadi nggak ada uangnya karena nggak kita alokasikan di awal gitu. Nah makanya ketika terima THR, ayo pengeluaran tahunan kamu apa aja nih yang memang wajib, yang pasti keluar, itu pisahin dulu gitu. Risikonya adalah mundur untuk si kebutuhan dan keinginan. Berat orang biasanya ya, apalagi kayak tapi aku harus ngasih ponakan. Enggak harus sih sebenarnya, kalau bayar pajak sama bayar zakat harus gitu. Nah itulah yang harus kita pilah-pilah lebih dulu. Kewajiban, kebutuhan, keinginan ya. Iya. Kewajiban yang pertama, yang kedua kebutuhan, yang ketiga keinginan. Memang keinginannya rasanya paling posesif sih Teh. Dia pengen diikutin dulu. Apalagi kita kan ditanya gitu, lu liburan kemana lebaran ini? Ke Bali, ke Sumba, itu biasalah. Mungkin teman-teman temannya yang dibatasi kalau gitu ya. Aku mau berteman sama orang-orang yang investasi aja. Jadi bener ya, kontrol ya Mas Riki ya. Iya, temenannya Mas Riki dong. Oh pasti nih abis ini kita langsung tanya dulu langsung. Mungkin mau menambah. Udah hampir mirip sih sama Mbak Ica, bahwa memang harus kewajiban, kebutuhan sama keinginan harus dialokasikan dulu supaya nggak bablas, bener. Oke. Kamu coba tarik lagi lebih dalam lagi supaya seru. Kita pakai contoh kasus supaya teman-teman yang nonton lebih kebayang gimana cara alokasi kewajiban, kebutuhan sama keinginan. Mungkin contoh kasusnya supaya gampang, kita bikin satu persona nih, Teh sama Mas. Mungkin nama personanya si Adi. Adi ini single, dia punya pendapatan 5 juta. Misalnya, supaya gampang aja teman-teman kita ngitungnya ya, 5 juta. 5 juta, lalu Adi ini punya pengeluaran bulanan untuk biaya kos dan juga kendaraan 1,5 juta misalnya. Lalu di bulan ini punya uang lebih 5 juta. Berarti dia punya total pendapatan 8,5 juta. Nah mungkin aku kasih tahu dulu nih, apa yang harus dilakukan si Adi supaya 5 juta yang berlebihnya ini bisa lebih bermanfaat ketimbang kayak saya tadi cuma dipakai healing. Mas Riki dulu kali ya, dari tadi Mas Riki kayak belum menjelaskan apa-apa nih. Aku serahkan kayaknya. Sebenarnya aku malah menarik gini, Mas Riko, aku pengen tanya dulu, kalau memang dia setiap bulannya 1,5 juta dipakai untuk kebutuhan, tadi itu ya, kebutuhan atau kewajiban, 3,5 jutanya untuk apa nih Mas Riko?
Oke. Menarik, menarik. Dia sebenarnya curhat tahu Mas Riki. Sekalian konsultasi gratis gitu. Benar. Ini saya ibaratnya dapat casing gratis sama 2 CFP nih, Mbak Teja sama Mas Riki. Karena kenapa aku nanya begitu? Karena 5 juta yang dia pakai setiap bulan itu akan menunjukkan dia punya habit keuangan. Kalau cuma spend 1,5 juta, bagus. 3,5 jutanya bisa mungkin untuk kewajiban, punya asuransi, ya kan, bisa untuk investasi dan lain sebagainya. Kalau memang kebutuhannya cuma 1,5 juta loh ya. Benar. Gitu. Berarti poin yang kedua yang harus dipastikan adalah habit keuangannya ya, Mas Riki ya? Iya, betul. Jadi pada saat nanti dia terima 5 juta lagi, dia bisa mulai, kalau memang dia udah terbiasa kayak tadi ya, kalau Mas Riko sih udah terbiasa mengalokasikan 1,5 juta untuk ini, terus misalnya 1 juta untuk asuransi, lalu 1 juta untuk investasi, sisanya 1,5 juta lagi untuk lain-lain misalnya ya, berarti 5 jutanya juga bisa dialokasikan sama orang itu pasti. Yang repot tuh biasanya 5 juta setiap bulannya nggak dialokasikan, jadi bablas, pakainya malah 6 juta. Sehingga pada saat THR terima, mau nggak mau kan 1 jutanya harus dibayar dulu untuk kewajiban tadi itu. Karena kan lebih 1 juta kan, misalnya pakai kartu kredit kah, pay later kah gitu kan. Jadi mau nggak mau pas terima THR udah kebuang 1 juta tuh. Nah kalau 4 jutanya ini bablas lagi, ya udah habis lah semuanya gitu. Memang nggak biasa mengalokasikan. Tapi kalau Mas Riko tadi dia udah alokasiin 1,5 juta setiap bulan untuk kebutuhan, hebat berarti orangnya. Berarti 5 juta ini pasti juga bisa dialokasikan. Masih. Iya. Aku tambahin karena aku mengalami ini waktu awal kelola uang ya, 2013. Uangnya hilang, Mas Riki. Nggak tahu kemana. Jadi itu kayaknya tuh kan 2013, belum punya anak ya. Kayak jalan ke mall, casing handphone lucu tuh gitu kan. Boba lucu tuh. Sampai pas kita disuruh ngisi cash flow, banyak banget uang yang hilang, itu sampai jutaan. Jadi kayak aku nggak tahu kemana, aku udah kayak budgeting semuanya dan itu tetap nggak ada. Nah makanya disitulah pentingnya bikin cash flow, bikin catatan penghasilan dan pengeluaran. Jadi ketika ada uang yang nggak tahu kemana, bulan depannya langsung deh alokasiin ke investasi, beli asuransi, ke hal-hal yang sekiranya tuh akan lebih jelas bentuknya gitu ya, daripada ini nggak tahu kemana gitu kan. Auto debit aja langsung setelah habis gajian. Jangan di ala-ala aku ingin mengelola uangku sendiri terus kayak aku akan beli manual setiap bulan. Bohong. Jangan terlalu percaya diri. Auto debit aja udah. Nih, saya jadi kayak merasa ditampar sama 2 CFP kanan kiri, Mbak. Bener. Kalau kita nggak sisihkan, nanti nggak ada sisa memang. Benar. Oke. Jadi saya dapat 2 keyword. Yang pertama, harus membiasakan untuk mengalokasikan. Dan yang kedua, harus terbiasa mengelola cash flow. Jadi tahu berapa pengeluaran, tahu berapa pemasukan ya. Dari situ kita bisa lebih bijak mengetahui ketika kita punya pendapatan berlebih harus diapain. Gitu ya. Ya. Betul. Nah, aku ke-trigger nih tadi sama kata-katanya Teja yang bilang harusnya ini bisa jadi momentum untuk bisa mulai berinvestasi dan juga mulai berasuransi. Cuman dari tadi habis bacain komen pada bilang, tapi THR-nya buat kasih ponakan. Kalau nggak kasih ponakan, nanti diomongin keluarga. Terus sisanya cuma sedikit. Nah, ini pertanyaan buat Mas Riki nih, Mas. Emangnya kalau mau mulai investasi itu harus dari pendapatan berapa sih, Mas? Kalau mulai invest mah, minim sekali itu bisa dari 10.000 untuk beberapa investasi sekarang. Makanya menurut aku 10.000 kan ya, bahkan sekarang kopi kekinian aja di atas 10.000 kan. Kalau misalnya belinya di luar, bukan kopi saset ya, beda cerita. Kalau kopi saset ya 20.000. Tapi kalau kopi di luar atau check out yang biasanya kita beli diantar, wah itu udah lebih jauh lagi. Nah minimum sekali 10.000 itu bisa ditingkatkan terus. Jadi harusnya nggak punya alasan ya. Nanti
Kalau misalnya seandainya memang tadi ya udah belajar dari Mbak Ica untuk mengalokasikan, kasih keponakan juga dialokasikan kan, Hmm, I gitu. see. Jadi mulai dari yang kecil tapi konsisten ya Mas ya. Betul, betul. Yang penting adalah dialokasiin, ya. Mau mulai dari berapa, mau kasih keponakan berapa, aku nggak melarang nggak kasih keponakan ya. Tetap harus Hmm. kasih, kan memberi itu adalah satu hal yang baik menurut aku juga. Jadi tetap harus kasih tapi dialokasikan. Ya, mau kasih berapa orang, mau berapa keponakan, berapa jumlah totalnya. Nah, pasti ada porsi sedikit untuk ya kita bisa berinvestasi gitu loh. Nah, itu Porsi. yang penting. Iya. Memang benar sih alokasi itu memang tujuannya untuk mengetahui porsi dan dari porsi itu perlahan-lahan makin lama makin besar income-nya, porsinya juga makin besar masing-masing. Betul. Nah, Oke. Dari tadi aku perhatiin Teh Ica udah ketawa-ketawa aja nih, kayaknya setiap bawain topik THR banyak yang mengeluhkan sama ya Teh Ica. Ya, jadi kalau tadi Mas Riki ngejelasin tentang uangnya ya, kalau aku mau concern di nanti kalau nggak ngasih ke ponakan diomongin keluarga, dikatain pelit segala macam. Aku mau bilang bodo amat. Jangan sampai kita hidup ngikutin keinginan orang lain. Gini deh, ngikutin keinginan diri sendiri aja susah, ya kan? Mas Riko, kamu mau ke Bali, kamu pengen self reward segala macam. Keinginan diri sendiri diikutin nggak akan pernah selesai. Ini kamu mau ngikutin keinginan orang tua kamu, ada ayah ibu. Keinginan mertua, ada ayah ibu juga. Keinginan ponakan, mau sampai kapan kamu ngikutin keinginan itu gitu. Jadi selama uang kamu masih terbatas, maka kamu juga hanya bisa berbaginya tuh terbatas juga gitu. Itu yang perlu disadari gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa kita tuh bisa berbagi kapan aja sebanyak-banyaknya bisa, tapi tetap sebanyak uang yang kamu punya kan gak lucu kalau berbagi tapi berutang gitu. Makanya lagi-lagi berbagi itu baik, berbagi itu boleh, tapi tidak wajib. Kalau aku suka bilang kayak gitu ya. Jadi kamu berbagi sama ponakan kamu itu kebaikan hatimu pada mereka, tapi bukan kewajiban kamu. Jadi kalau kamu masih ada kewajiban yang lain yang belum kamu penuhi, ya udah mundur aja. Dikatain bodo amat lah. Yang penting keuangan diri sendiri dulu selesai gitu dengan baik. Kenapa? Karena dengan punya habit kelola uang yang baik, nanti lama-lama juga kamu akan menyadari, oh kalau misalnya aku mau ngasih lebih banyak, tandanya aku harus tambah penghasilan, tandanya aku harus ngirit. Ada usaha-usaha lain yang kamu lakukan supaya kamu bisa berbagi lebih banyak lagi, gitu pesannya. Jadi kayak ustazah ya. Nggak dari uang nih, tapi ini penting banget ya. Gimana kita Tapi bener memandang banget. uang itu penting banget. penting. Bener banget sih. Intinya kalau aku simplify, gabungan antara Mas Riki dan Teh Ica tuh berbagi itu baik. Tapi memang berbagi pun ada porsinya gitu. Sama kayak hal-hal yang lain gitu. Nggak bisa semuanya dihajar, nggak bisa semuanya diturutin, terus ujungnya kita malah minus lagi kayak di awal tadi. Iya. Benar. Oke, menarik sih sebenarnya itu. Dan kayaknya dari tadi yang ngomong di komen itu terus. Nih teman-teman jawabannya. Tadi rumusnya satu ya, bodoh amat. Iya. Soalnya nggak akan pernah selesai kalau ngikutin keinginan orang lain. Betul. People will stop. Jadi kita sendiri harus keluar dari diri kita sendiri, maunya kasih berapa nih gitu. Kalau memang nggak bisa, seperti kata Mbak Ica, nggak usah gitu. Benar. Kita harus jelasin juga. Dan ada satu lagi nih biasanya nih, tahun lalu misalnya ngasih ke tiap ponakan 50.000 gitu ya, tapi tahun ini aku ada utang yang harus dibayar, jadi cuma bisa ngasihnya 20.000. Nah, terus si ponakan protes nih, tahun lalu 50.000 tante gitu kan. Nah, ini tuh kita bisa hadapi dengan, hey kamu tuh dapat 20.000 loh, bukan kehilangan 30.000. Kita tuh kadang-kadang tuh ngerasa kehilangan uang yang nggak kita punya gitu ya. Dia kan tidak kehilangan apa-apa, dia malah dapat 20.000 gitu. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang itu aja, bahwa kita hanya bisa berbagi segini, seharusnya mereka bersyukur masih bisa dibagi gitu ya. Kalau mereka tidak bersyukur, itu urusan mereka gitu, itu sudah di luar kendali kita gitu. Benar. Ya. Terus saya tiba-tiba speechless karena kata-katanya Teh Ica. Kayak aman rohani gitu. Ayo belajar pelan-pelan, jangan jadi people pleaser ya. Ya, jangan jadi people pleaser, jangan. Benar. Oke, ada beberapa keyword. Ketika kita udah nggak jadi people pleaser, lalu kita udah bisa menentukan porsi mana dari alokasi keuangan kita.
ya kita udah bisa menentukan porsi dan alokasi, maka kita akan punya cash flow yang lebih baik. Bener ya, simpulannya gitu ya. Oke, menarik nih, Mas Riki. Aku tarik dikit ke investasi gitu. Karena kalau kita udah tahu porsinya bahwa sekian yang untuk dikasih ke keponakan atau keluarga, sekian yang dikasih untuk ke investasi, tapi kadang-kadang tetap nggak mau mulai investasi, Mas Riki. Mungkin selama ini obrolan di tongkronganku nih ya, nggak mulai investasi itu bukan karena nggak mau, Mas Riki, tapi karena nggak tahu atau takut gitu. Bener aja lu, masa uang lu main-mainin gitu, lu kata Lego misalnya. Iya, iya. Nah, pertanyaan besarnya nih Mas Riki, gimana sih caranya bisa ngelewatin lip rasa takut itu dan paham bahwa uang itu bukan sesuatu yang tabu untuk mulai diinvestasikan atau mulai dimainkan kali ya bahasanya. Iya, iya. Nah, kalau aku dari pengalaman aku nih ya, dari pengalaman aku dulu adalah belajar dulu pasti satu. Belajar Habis dulu. Ya, kita dari belajar kan kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, teman-teman harus tahu nih, kita semua harus tahu, investasi itu kan kita biarkan uang bekerja. Uangnya muter nih. Jadi kita harus tahu bahwa uang kita diputerin lagi. Oke? Nah, aku selalu bilang nih ke teman-teman aku bahwa teman-teman harus tahu uangnya diputerinnya kemana dan oleh siapa. Oke, ya. Jadi aku cari yang muterin uang aku tuh yang bener, yang lembaga, yang legal, yang memang benar dinaungi di Indonesia gitu ya. Jadi aku tahu titik jelasnya bahwa uang aku diputerin oleh sesuatu yang legal dan diputerinnya kemana. Makanya kalau misalnya aku terima contoh ya, tawaran-tawaran kayak misalnya, sebulan bisa kasih 20%, sebulan bisa kasih 30%, aku selalu nanya, memangnya uangnya diputerin kemana? Ini jokes aja ya, aku suka jokes ke dia. Memang kalau misalnya, memang uangnya diputerin jual ganja, gitu kayak kalau jual ganja, sebulan 30%, aku mungkin masih bisa masuk di akal gitu. Bandar narkoba. Kalau misalkan dia bilang, uangnya kemana? Nah, kalau udah ada kata-kata nggak tahu uangnya kemana, lebih baik jangan, gitu loh. Jadi harus tahu tuh uang kita kemana. Nah, kalau misalnya udah tahu itu semua, mulailah dengan yang paling kecil yang teman-teman bisa. Ingat, nggak usah ikutin orang lain. Orang lain bilang, oh investasi A itu untungnya besar banget. Aku jarang sekali untuk tergoda untuk ikut-ikutan. Karena kita nggak lomba sama orang lain, kita lagi berlomba untuk mengelola uang kita sendiri kan ya. Nah, jadi kita cari yang kita nyaman, kita oke, lalu mulai invest. Aku waktu itu mulai di reksadana itu dari kecil banget, 100.000 dulu paling kecil 100.000. Taruh seminggu, kayak Mas Riko, untung 0,1%. Waktu itu karena kan masih nggak begitu percaya, jadi abis untung aku tarik, bener lo bisa diambil, masukin lagi di situ. Jadi tarik jangan dipakai, masukin lagi. Nah, mulai sedikit demi sedikit itu, langkah-langkah kecil itu, makin belajar, makin tahu, makin praktekin, makin ngerasain, percaya dirinya meningkat. Jadi nggak langsung yang big, nggak langsung yang besar. Nggak untungnya juga nggak besar, untungnya nggak ratusan persen, puluhan persen, kecil-kecil, tapi membangun kepercayaan diri untuk berinvestasi. Oke. Tadi keyword yang paling pertama dibilang belajar dulu. Iya, benar sih, belajar dulu untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian cari tahu uangnya diputerin kemana, lalu mulai dari yang yakin dan nyaman. Gitu ya Mas? Betul. Iya, jangan kalau ada yang nawarin investasi ternak tuyul terus lu tergiur gitu. Sebenarnya saya juga tergiur ternak tuyul. Oke. Nah, untuk belajar dulu, dengar-dengar ada fitur bibit yang bisa bikin kita ikut ngajarin orang lain ya, Mas Riki, yang dimana fiturnya itu bisa bikin kita ngasih investasi atau dana kita ke orang lain dengan fitur gift card. Bener ya Mas? Betul. Itu kalau misalnya kasih keponakan juga bisa. Nah, kan sebenarnya investasi tuh ya.
Iya, jadi mengajarkan keponakan untuk uangnya hari ini nggak kasih cash ya, karena cash kan cenderungnya dipakai pasti kan. Uangnya nggak kasih cash ya, tapi ini ada di gift card nih, berupa investasi reksadana gitu ya. Kan mulai dari 10.000 gitu. Tadi kalau bisa 20.000 bisa masuk juga tuh bayi gitu ya. Jadi membiasakan, ternyata keponakan juga tahu, bisa lo investasi atau nabung gitu. Nah, saya sekarang udah punya tabungan nih gitu. Nah, Bisa. buat teman-teman mungkin yang mencoba mencari alternatif THR cash bisa dicoba tuh ya, gift card-nya Bibit untuk ngasih THR reksadana. Oke, Bener. aku mau balik ke Taicha dikit. Dari tadi tuh kita ngomongin mengenai investasi dan juga persiapan cash flow gitu. Cuma belakangannya dia obrolan di tongkrongan. Ah cuy, lu ngapain sih susah-susah investasi, nabung? Mendingan uangnya di-spend aja sekarang. Lu bisa nikmatin hidup, foya-foya. Lu bisa beli apapun yang lu mau tanpa mikirin yang nanti-nanti. Emangnya kenapa sih kita tuh harus mempersiapkan gitu? Bakal ada risiko apa sih gitu? Mungkin Teja bisa jawab. Kayaknya kamu harus ganti tongkrongan deh, Riko. Keputusannya itu. Oke. Gampang sih, tinggal kasih hasil IG live ini ke tongkrongan nanti. Iya, jadi gini, sebenarnya ya, hidup itu tuh selalu kita menghadapi segala sesuatu 50-50 ya. Interview di kantor baru gitu ya, 50% keterima, 50% tidak keterima gitu. Hidup juga sama. 50% kita akan hidup sampai masa depan gitu ya, sampai kakek nenek punya cucu, 50% lagi meninggal 10 menit lagi. Kita nggak akan pernah tahu. Dan ini biasanya tabu untuk diomongin. Karena tabu untuk diomongin, makanya ngomonginnya tuh investasi terus ya kan. Kita ngomongin investasi karena kita positive thinking akan panjang umur pokoknya sampai umur 100 tahun gitu. Padahal kita nggak ada yang pernah tahu, besok pagi kita meninggal juga bisa-bisa aja. Nah, makanya jangan melulu ngomongin investasi, tapi ngomongin juga proteksi diri nih, karena risiko hidup sebagai manusia tuh gede banget. Kasarnya nih ya, buka pintu, turun tangga nih, aku ke bawah ke seleo ya kan. Kalau nggak punya asuransi kesehatan mau gimana gitu. Besok pagi meninggal anak aku sekolahnya lanjutannya gimana. Makanya harus di-manage dengan baik nih risiko hidup sebagai manusia. Satu, sakit, udah pasti bakalan sakit lah manusia tua atau muda gitu ya. Meninggal terlalu cepat ya, anak-anak masih kecil, orang tuanya udah meninggal. Apalagi kedua orang tua meninggal bersamaan. Wah, itu udah paling repot. Ngomongin sama suami aja tuh udah baper duluan. Kalau kita berdua meninggal, udah nangis duluan ya, belum kemana-mana gitu. Saking kayak nggak kebayang lah gitu. Dan satu lagi, hidup terlalu lama. Nah, bagian yang sakit kita cover pakai asuransi kesehatan. Bagian meninggal terlalu cepat, kita cover pakai asuransi jiwa. Dan hidup terlalu lama, kita cover pakai investasi. Nah, makanya yang tiga ini tuh harus seimbang, harus punya sebetulnya tiga-tiganya gitu ya. Dan yang paling penting, kita juga hidup di hari ini gitu. Jangan sampai ya nabung mulu, ya kan, investasi mulu, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting masa depanku terjaga gitu. Hari ini ngirit banget, aku nggak suka kayak gitu. Aku bukan tipe yang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sorry, maunya bersenang-senang kini, bersenang-senang kemudian gitu ya. Makanya kita perlu alokasi budget yang baik. Buat hari ini berapa, buat masa depan berapa, buat meminimalisir risiko berapa. Masalahnya nih, asuransi jiwa ini tuh kayak tabu ya ngomonginnya di sini gitu. Baru ngomong sama suami aja orang tuh udah kayak, kamu ngedoain aku mati ya gitu kan. Nggak didoain juga Anda bakalan meninggal Pak gitu ya suatu hari nanti gitu. Maksudnya itu kan bukan sesuatu yang ada di dalam kendali manusia gitu. Makanya dibicarakan dengan baik. Nanti kalau kamu meninggal gimana, terutama kalau pencari nafkah utamanya hanya salah satu, misalnya hanya suaminya pencari nafkah utama di keluarga, istrinya nggak pernah kerja sama sekali. Kalau si suami meninggal, besok kamu mau makan apa aja bingung, ya kan? Atau sebaliknya nih, nggak sebaliknya, salah. Atau misalnya kita berasumsi kedua orang tuanya meninggal bersamaan. Kita harus pilih satu wali, orang yang kita percaya, untuk pada akhirnya kita titipin bahwa kayak aku nih, ke adik-adik aku punya asuransi jiwa di tempat ABC, kontaknya ini gitu ya. Jadi ketika kita misalnya meninggal dunia bersama anakku dan suamiku, mereka udah tahu aksesnya tuh harus kemana gitu. Karena kan yang namanya asuransi jiwa juga ada batas ininya ya, ada batas klaim ya. Itu orang-orang nggak tahu tuh, susah nih diklaim, padahal klaimnya udah 6 bulan kemudian, udah lewat gitu ya. Bukan susah diklaim, kamu terlambat gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga harus diomongin. Jadi karena topiknya lagi THR nih, kalau bisa ya, lumayan kan ya, kita dapat THR gede. Kalau selama ini ternyata mau bayar asuransi kok kayak mahal gitu, kita bisa beli aja nih asuransi buat setahun gitu ya. Kayak di Alof Life kan bisa dicek juga ya, ini berapa nih kalau mau uang pertanggungan sekian, kita mau bayarnya berapa per tahun. Kalau per tahun lebih murah gitu ya daripada bayar bulanan.
Nah, cukup nih kayaknya buat dari THR tahun ini setengahnya kita pakai buat beli asuransi jiwa. Itu bagus banget. At least 1 tahun ini kita terlindungi gitu. Tahun depannya mungkin THR-nya udah naik, oh bisa nih nambah uang pertanggungannya lagi, beli asuransinya lagi gitu. Jadi kalau aku yang di pertama, bukan ini ya, yang pertama kali aku pikirin setelah punya anak adalah itu, gimana kalau aku meninggal, gimana kalau suamiku meninggal. Anak aku tuh takutnya turun gaya hidup ya. Maksudnya kehilangan kedua orang tua aja udah repot, apalagi dia misalnya jadi harus pindah sekolah, jadi nggak hidup seenak sekarang kan, kasihan gitu. Jangan sampai kena beban mental, iya, jangan sampai juga kena beban finansial gitu. Aku udah bisa ketawa-tawa ngomongnya. Dulu sih pertama kali beli asuransi jiwa menangis-nangis. Drama. Di Bidik bisa mulai investasi 10.000. Kalau di I Love Life itu preminya mulai dari 17.000. Ayo, alasan mahal apa lagi sekarang? Iya, dan sebenarnya tuh kan fleksibel ya, ketika orang mikir kok investasi tuh harus gede gitu ya, kan enggak juga gitu. Kamu nyisihin 10.000 seminggu juga udah pasti bisa gitu. Asuransi juga sama, kan kita nggak perlu kayak komitmen untuk selama-lamanya gitu, bayar pakai THR ini sekali, at least setahun kita terlindungi. Tahun depannya kita renew lagi pakai uang lain, mungkin jadi ada bonus tahunan, jadi ada uang-uang tambahan dari project lain, itu kan juga bisa gitu. Makanya aku selalu ngingetin nih sama ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan, beli deh asuransi sekecil-kecilnya gitu. Kasarnya misalnya preminya cuma 300 juta gitu ya. Suami meninggal megang 300 juta mendingan banget daripada megang 0 rupiah gitu. Jadi ayo coba cari tahu, dan jangan ngarep duit kembali ya, ini harus di-mention nih. Jadi biasanya orang tuh ngarepin duitnya balik ya kan, kayak bayar, oh kok uangnya nggak balik ya. Kalau uangnya nggak balik tandanya kamu panjang umur, nggak meninggal dunia gitu kan, harus pakai konsep itu gitu. Jadi justru kita nggak pengen beli asuransi itu, kita nggak pengen sampai harus diklaim, karena artinya kalau diklaim kita sakit atau kita meninggal, jadi jangan sampai harus diklaim gitu. Oke. Ini coba aku translate ke dalam bahasa tongkrongan ya Teh. Saya pada yang nonton. Artinya kenapa kita harus mempersiapkan? Karena dalam hidup ada risiko. Risikonya bisa aja amit-amit meninggal cepat. Orang-orang yang kita tanggung, dia nanti biayanya gimana. Kita risiko yang kedua, kita hidupnya lama, udah nggak produktif, lalu nanti biayanya gimana gitu. Nah, yang pertama bisa di-cover dengan punya asuransi jiwa, karena kalau amit-amit tutup usia, itu ada uang ketanggungan yang bisa cair buat keluarga. Dan yang kedua bisa pakai investasi ya, karena ada compounding interest yang nanti bisa jadi passive income kita ketika kita udah nggak produktif lagi. Bener ya? Benar. Buat tongkrongan gue, tolong dicatat. Mas Zeki mungkin mau menambahkan, Mas? Jadi untuk tongkrongan nih, hidup itu ada berbagai hidup itu ada berbagai sisi. Sisi kanan adalah sisi yang baik-baik saja. Kalau baik-baik saja kita butuh investasi. Sisi kiri adalah sisi yang nggak baik-baik saja. Kan tadi Mbak Ica bilang 50-50. Kita nggak tahu nih yang mana nih bakal dapat kanan atau dapat kiri. Dua-duanya harus disiapin. Jadi kalau baik-baik saja investasi bekerja, kalau tidak baik-baik saja asuransi bekerja. Ya jangan sampai nggak salah satu, karena kalau nggak ada salah satu, kita ternyata maunya ke kiri, dapatnya kanan, gawat juga. Kalau ternyata mau ke kanan dapatnya kiri, gawat juga. Mendingan kita siapin dua-duanya supaya makan enak, tidur enak. Wah, kunci kebahagiaan ya, Mas Riki. Makan enak. Benar. Ini obrolan itu ngingetin saya tentang sesuatu gitu. Saya lupa pernah dengar di mana, kalau nggak salah di podcast. Waktu itu kesimpulan dari kalimatnya gini. Setiap pendapatan yang kita dapat hari ini itu ada sebagian porsi untuk mereka yang kita tanggung hari ini, dan juga sebagian porsi untuk kita di masa depan. Dan ternyata saya baru sekarang bahwa porsinya itu artinya yang satu untuk asuransi jiwa, menjamin masa depan mereka yang kita cintai, satu lagi untuk investasi, menjamin masa depan kita kalau nanti udah nggak produktif lagi. Mantap juga ya. Itu tongkrongannya naik kelas nih, Mas Riki Teja. Teman-teman tongkrongannya naik kelas.
Ada yang mau tanya, saya nongkrong di mana, boleh nanti datang aja. Terus kembali nambah. Oke, aku ke-trigger lagi nih, Teh, sama tadi kata-kata Teca tentang risiko itu sering banget tabu buat diomongin. Apalagi hal-hal yang sifatnya tentang kematian. Gitu. Sama juga dengan uang. Gitu. Itu juga tabu buat diomongin. Kadang-kadang kita sering banget kumpul keluarga, kumpul sama temen. Pokoknya ya orang Indonesia udah nongkrong lah ya sama kayak saya. Tapi kenapa jarang banget ngomongin uang atau bahkan risiko gitu. Itu tuh apa sih sebenarnya Teh? Apakah ada psikologi of money yang tertanam di kebanyakan orang Indonesia? Atau kenapa tuh? Sebenarnya aku nggak pernah tahu juga ya, karena aku dibesarkan di keluarga yang ngomongin uang sebenarnya. Jadi di keluarga aku tuh uang tuh diomongin banget gitu. Bener-bener ditanya gajinya berapa, nggak usah diterima kalau gaji cuma segitu gitu. Jadi gaji adik-adik aku, gaji aku, bawa pacar ke rumah tuh ditanya pegawai tetap apa bukan, benefitnya apa aja, gajinya berapa. Ya aku tuh ngomongin uang banget. Sehingga pas aku keluar dan menyadari bahwa oh orang lain kalau mau nikah calon suaminya nggak ditanya sama bapaknya ya gajinya berapa tuh, aku tuh kaget gitu karena menurut aku ayah-ayah harusnya kalau punya anak perempuan nanya dong itu calon suami anak saya tuh gajinya berapa gitu. Nah jadi sebenarnya aku nggak paham, mungkin karena dianggap kalau cewek-cewek takut dikatain matre gitu ya, belum apa-apa udah ngomongin duit, takut apa ya, takut sama stigma-stigma yang karena uang itu banyak banget punya stigma negatif. Ya, jadi kayak kalau cari cuan mulu tuh kayaknya tuh negatif gitu. Padahal kalau halal dan tidak merugikan orang lain kan kenapa gitu ya? Nggak apa-apa kan cari cuan terus gitu. Atau kayak omongan-omongan, kalau jadi orang kaya nanti jauh dari keluarga. Siapa bilang gitu? Kamu bisa kok jadi orang kaya dan dekat dengan keluarga gitu. Banyak banget stereotip negatif tentang uang yang pada akhirnya masuk ke dalam diri kita dan menganggap uang itu bukan hal yang baik gitu. Kalau kita apa-apa demi uang tuh hal yang buruk. Padahal uang kan netral ya. Uang tuh nggak baik nggak buruk gitu, tergantung yang megangnya. Nah jadi mulai sekarang mungkin mindsetnya yang dilurusin bahwa kalau aku lebih kaya aku bisa loh bantu banyak orang, kalau aku punya uang lebih banyak aku akan bisa lebih tenang loh menjalani hidup, dan itu nggak apa-apa gitu. Iya sih ada orang-orang yang menggunakan uang buat kekuasaan, buat hal-hal buruk, tapi itu bukan aku gitu. Jadi kita melihat uang tuh dengan lebih positif gitu. Jadi kalau aku bilangnya ayo kita bikin hubungan yang sehat dengan uang gitu ya. Menganggap uang adalah sesuatu yang positif, yang baik-baik aja dan akan datang padaku. Pekerjaanku baik, bermanfaat buat semua orang dan akan mendatangkan uang padaku gitu kan. Kayaknya juga uang juga akan lebih senang gitu ya datang sama aku, daripada kalau kita bilang, oh nggak apa-apa lah kaya juga nanti malah jauh dari anak. Enggak juga. Ngapain kaya tapi nggak bahagia? Siapa bilang aku kaya dan aku bahagia gitu kan. Sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi mindsetnya mungkin yang harus diubah ya. Yes, Benar. Lagi mungkin mau nambahin? Kalau aku ibaratin, aku setuju banget sama Mbak Ica ya. Aku pengen nambahin uang itu kayak mikrofon. Jadi dia memperbesar siapa kita. Kalau pecinta uang. Ya, kalau misalkan kita ternyata orangnya jahat dengan punya banyak uang, dengan punya mikrofon ya. Kalau suara kita jelek, kita nyanyi pakai mikrofon, makin kedengeran suara jelek kita. Tapi kalau kita bagus dengan punya mikrofon, makin senang lah orang di sekitar kita karena dengerin suara kita. Jadi uang itu netral, benar. Jadi punya banyak uang, punya banyak nggak salah gitu loh. Karena itu bisa memperbesar siapa kita. Makanya kitanya yang harus dibenerin dulu nih. Benar-benar. Wah, filosofis banget ya Mas Riki ya. Malam ini saya benar-benar kayak ceramah rohani tentang uang gitu. Tadi sampai berapa keyword tadi? Beberapa keyword yang saya catat. Yang pertama, harus dulu kitanya sendiri yang punya hubungan baik dengan uang. Jangan cuma mandang uang itu hal yang jahat, tapi juga hal yang bisa dikelola, disambung sama Mas Riki. Karena kalau kita relationship pada baik, itu bisa jadi memperbesar kita kepada orang lain. Kalau kitanya jelek, diperbesarnya jelek. Kalau kitanya baik, diperbesarnya baik. Nih, menteri saya tentang ini nih, Teca, warisan gitu. Gara-gara tadi saya dipikir-pikir, ngomongin asuransi jiwa itu ngomongin warisan buat keluarga, ngomongin investasi itu ngomongin warisan buat masa depan gitu. Cuma mungkin teman-teman masih belum banyak yang paham nih Teh.
kenapa sih asuransi jiwa itu bisa jadi salah satu instrumen yang bagus untuk nyiapin warisan buat keluarga. Iya, oke. Ini sekalian nyambung sama si hubungan yang baik sama uang ya. Biasanya orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik sama uang bilangnya gini, warisan buat anakku pendidikan aja, nggak apa-apa. Aku emang nggak kaya, tapi aku bisa kasih pendidikan yang terbaik buat anakku. Gitu. Padahal bisa aja. Pendidikan dan harta apa salahnya ya kan? Anaknya juga nggak bakalan nolak tuh dikasih warisan harta gitu. Makanya aku selalu ngajak berpikir positif bahwa kita bisa mewariskan banyak hal loh sama anak. Tapi kalau ngomongin warisan, mungkin karena kita melihat orang tua kita zaman dulu ya, warisan itu tuh berupa aset yang real gitu ya, aset fisik gitu kan, tanah, rumah gitu, hal-hal seperti itu. Yang mana kalau kita kejar sekarang nih sebagai milenial dan teman-teman yang Gen Z mungkin mau sampai kapan itu ngejar beli rumah, ngejar beli tanah demi biar bisa anak aku dapat warisan gitu. Rumahnya nggak kebeli-kebeli gitu kan, harganya juga nggak masuk akal gitu. Nah makanya aku sering sarankan untuk pakai asuransi jiwa aja untuk jadi warisan. Kenapa? Karena jadinya tuh terjangkau banget harganya gitu ya. Dan kita tuh dapetnya perlindungannya tuh double gitu kan. Kita kalau meninggal otomatis dapat uang dan si uangnya diwariskan ke anak. Dan satu hal lagi nih yang biasanya aku pengen ngingetin sama teman-teman semua, uang pertanggungan asuransi jiwa ketika cair itu bukan milik orang yang meninggal. Ya, karena orangnya sudah meninggal. Uangnya hadir setelah si orangnya tidak ada di dunia. Sehingga uang itu bukan menjadi harta waris. Kenapa ini penting? Karena banyak banget orang-orang yang gak akur nih sama mertuanya ya, misalnya ya. Misalnya ada yang gak akur sama mertua, suaminya meninggal ya, suaminya punya harta nih banyak, tapi harta suaminya itu adalah harta waris. Kalau orang tuanya masih ada, kita harus bagi sama orang tuanya. Kalau adiknya masih ada, kita harus bagi sama adik-adiknya gitu ya. Nah, tapi uang pertanggungan asuransi jiwa bisa langsung masuk nih ke istrinya. Ini bukan harta waris, ini mengamankan diri kamu sendiri. Kamu dan anak kamu akan lebih aman dengan punya asuransi jiwa ini. Makanya aku tadi bolak-balik mention kalau ibu rumah tangga please banget pegang asuransi jiwa gitu. Tambahannya apalagi kalau nggak akur sama mertua gitu ya. Karena jangan sampai nih kita udah kehilangan suami terus kehilangan rumah yang kita tempatin misalnya karena jadi sengketa gitu kan. Itu kan harta suami kamu, ayo kita bagi-bagi sekarang misalnya. Bukan nggak mungkin itu kejadian. Berantem karena warisan itu hal yang sangat umum. Jadi justru asuransi jiwa inilah yang bisa jadi penyelamat kamu gitu. Anak kamu akan pasti dapat uangnya. Kamu sendiri kalau misalnya suami meninggal duluan, kamu juga bisa pegang uangnya langsung tanpa jadi ada sengketa waris gitu. Artinya ahli warisnya jelas ya, Cak. Betul. Oke. Kalau dibandingin sama instrumen lainnya, emangnya bedanya apa ya? Kayak misalnya mau punya rumah aja dibanding asuransi jiwa karena lebih jelas. Ya misalnya gini, aku nggak punya uang untuk beli rumah, tapi aku punya uang 1 tahun 2,5 juta untuk beli asuransi jiwa gitu ya. Nah dengan 2,5 juta misalnya uang pertanggungannya 1,5 miliar, ya kan kalau aku bayar 1 tahun ini hanya dengan 2,5 juta. Ketika aku meninggal aku dapat 1,5 miliar gitu. Beda ceritanya kalau aku nabung dulu gitu kan, mau nyari rumah yang harganya 1,5 miliar. Kapan gitu kan, makanya aku selalu bilang asuransi itu nggak bisa menggantikan investasi, keduanya tuh berjalannya tuh terpisah gitu ya, beda peruntukannya gitu. Investasi ya investasi, tapi asuransi juga nggak kalah pentingnya gitu. Kalau kata Mas Riki tadi ya, kanan kiri aman ya. Benar. Enak. Mas Riki mungkin mau nambahin? Aku dengerin Mbak Ica jadi keinget nih bahwa asuransi itu bukan karena seseorang harus meninggal, tapi karena ada orang yang masih harus melanjutkan hidup. Ya, jadi jangan egois lah intinya gitu ya. Karena pikirin hanya nanti mati atau meninggal, tapi kita pikirin yang masih harus melanjutkan hidup loh. Makanya tuh selalu lihat dari sisi kita yang hidup. Jadi waktu dulu aku beli Asji pertama kali, suamiku tuh nggak peduli, kayak aku nggak akan jadi ayah kalau nggak ada kamu gitu. Aku mau kasih anak-anak kita, mau dikasih ke orang tua aku aja. Katanya dia nggak mau ngurus anakku sendirian kalau nggak ada aku gitu ya. Lah aku mah panik kalau dia nggak ada gitu kan. Aku beli asuransi jiwa buat dia. Jadi kalau dia meninggal, aku dapat uang. Tapi along the way, anakku makin gede, makin dekat juga sama dia gitu ya, sama ayahnya. Suamiku juga kayak, aku bisa nih kayaknya ngurus anak sendiri, kalaupun kamu meninggal barulah beli asuransi jiwa untuk aku gitu. Jadi siapa yang beli itu adalah siapa yang lebih khawatir ditinggal gitu kan, karena kalau kita meninggal mah bye gitu ya, selesai urusan dunia. Yang hidup bagaimana ini? Yang repot yang hidup.
Paham, paham. Saya jadi kepanggil satu kalimat bahwa ternyata asuransi itu kayak bukti cinta kita sama keluarga kita ya, berarti ya kalau di PT, karena dibeli bukan buat kita gitu, tapi buat mereka yang nanti tetap hidup kalau kata Mas Riki ya. Ya, Lagi-lagi Sama teman-teman itu Mas Riki, teman jadi Hadi, ingat kalau di Bibit juga ada fitur ini ya, ahli waris ya. Kemarin aku benar. kayak baru tahu, Itu oh ini penting banget nih. Coba ternyata dijelasin ya Mas Riki. ternyata investasi di bibit juga dikasih fitur ahli waris gitu ya, supaya kita invest lalu lupa, maksudnya Bukan anak lupa kita mati nih, mohon maaf nih, kitanya meninggal. Bukan lupa. juga istri nggak ada yang tahu, bener kan, terus ternyata kita dipanggil kan nggak ada yang tahu kapan kan ya. Terus lupa gitu loh bahwa ada investasi di bibit, jumlahnya udah besar lagi ya buat dana pensiun. Tadi kan Mbak Ica bilang ya, belum tentu juga kita nyampe pensiun, tapi kita udah siapin kan ya. Dan ternyata di sisi sebelah kiri udah dapat asuransi, terus ternyata investasinya dilupakan gitu kan ya. Nah, ada tuh fitur reminder ahli waris dari bibit, supaya ahli warisnya ini bisa di-remind, bapakmu ada lo investasi di bibit sekian jumlahnya, mau diambil nggak? Nah, bisa tuh, nanti bisa dibantu diurusin sama tim supportnya bibit untuk pewarisannya. Ada tuh. Ya, sebenarnya ini relate banget sama yang tadi aku mention, obrolan tentang uang gitu. Kalau sebenarnya kita udah kasih tahu bahwa kita punya aset, sebaiknya kita kasih tahu keluarga juga ya, Mas Riki, Taicha, kalau ini ada investasi dengan ahli warisnya kamu, ini ada asuransi dengan ahli warisnya kamu gitu. Jangan sampai kita udah susah-susah mempersiapkan, tapi malah jadi terbengkalai. Bener. Apalagi kalau ini ya, kalau orang tua tuh biasanya nulis penerima manfaat asuransi jiwa tuh anaknya. Ya kan? Nah, menurut aku itu kayaknya harus diubah deh pola pikir itu gitu ya. Karena kalau anaknya dan anaknya masih kecil, repot kita nyari wali, ya kan? Yeah. Langsung aja kita cari wali duluan, siapa orang yang kita percaya, punya hubungan keluarga, yang ditaruh nama dia aja udah langsung gitu. Tapi kita titipin bahwa aku taruh nama kamu nih, nanti kalau uangnya cair tolong urusin anak aku sekolah gitu. Karena kalau yang nerimanya anak, wah itu udah jadi satu masalah sendiri nih, walinya siapa gitu kan, yang nggak bisa dititipin kan. Siapa tahu jatuh pada keluarga yang tidak bertanggung jawab kan, mah jadi repot gitu. Iya. Ya itu. Baiknya tadi ngomongin tentang hubungan uang kan. Jangan lupa ketika kita mewariskan uang, kita harus ajarin juga cara kelolanya. Kita ajarin juga cara anak atau istri, ya kalau aku kan istri ya, untuk bisa punya hubungan yang baik dengan uang. Jadi ketika dapat uang kaget, jumlahnya banyak, nggak langsung habis. Kan banyak tuh yang suka bilang dapat warisan, generasi pertama ngumpulin aset, generasi kedua ngabisin gitu. Bagian. Iya. Jangan sampai kita kasih uang, kasih mikrofonnya, kita nggak ajarin nyanyinya gitu. Ajarin nyanyi juga, supaya dia pinter gitu. Ini apa, obrolan melebihi tongkrongan ini rasanya nggak berasa banget, udah hampir 1 jam, terus saya punya duty untuk Q&A, Mas Riki, Taicha. Nggak apa-apa. Lanjutkan, seru. Oke, jadi kita langsung mulai aja nih, buka beberapa Q&A. Tadi saya rasa ada satu pertanyaan paling basic tentang investasi, dan saya sering banget merasa bahwa semakin banyak informasi yang ada, itu rasanya kompleksitasnya tuh semakin tinggi, sampai pertanyaan-pertanyaan yang paling dasar tuh jarang banget dijawab. Jadi ini ada satu pertanyaan yang mungkin buat Mas Riki nih, Mas. Ini siapa bisa membantu banyak orang juga yang belum tahu. Reksadana itu apa sih, Kak? Gimana cara investnya? Ini basic banget. Oke, aku jawab agak cepet ya, supaya bagian banyak nih. Reksadana itu jadinya kita kayak menitipkan dana ke manajer investasi, tapi yang titip bukan kita doang. Ya rame-rame nih. Aku nggak ngerti investasi, Mbak Ica nggak ngerti investasi, Mas Riko nggak ngerti investasi, lalu Kak Afan juga nggak ngerti investasi. Kita urunan, lalu kita minta yang ngerti manajer investasi itu, dan di bawah naungan OJK, ya diawasi oleh OJK, perusahaan juga perusahaan legal untuk mengelola dana kita. Oke?
Semoga sampai situ jelas tuh. Jadi kita urunan bareng-bareng untuk dikelola dananya sama manajer investasi yang udah tersertifikasi dan dipantau oleh OJK. Bahasa tongkrongannya lebih paham nggak ya Mas? Hah? Bahasa tongkrongannya tuh dikelola sama yang lebih paham lah ya. Iya, bahasa tongkrongannya dikelola sama yang lebih paham, yang udah belajar gitu kan, kita nggak ngerti kan. Nah, gimana cara investnya sekarang juga dipermudah. Kalau dulu kita harus datang tuh ke perusahaan di mana si ya paham itu, orang yang ngerti itu kerja. Tapi sekarang udah ada aplikasi-aplikasi, salah satunya Bibit, yang jadi supermarketnya. Di mana di sana ada perusahaan-perusahaan yang kita bisa langsung investasi. Jadi perusahaan-perusahaan atau yang udah paham itu, si manajer investasi itu udah banyak tuh di aplikasi itu, kayak supermarket lah. Contoh kalau aku bilang, dulu beli tiket Garuda harus ke Garuda. Sekarang lewat Traveloka bisa, di mana ada tiket Garuda, Lion Air, dan lain sebagainya, karena sama. Kurang lebih juga seperti itu. Mulailah coba, Kak Afan boleh install dulu Bibit, dan coba dilihat, itu akan ada banyak manajer investasi atau banyak perusahaan di mana bisa mulai invest reksadana. Nah, dari situ mulai belajar. Ya, mulai belajar. Aku nggak bisa, ini kepanjangan nanti, tapi mulai belajar di Bibit itu banyak Bibit Academy, di mana ada kelas dari dasar sampai ngerti, itu gratis semuanya. Kapan ikut aja. Oke. Semoga terjawab ya Kak Afan. Ini thank you banget atas pertanyaannya. Aku ngerasa mungkin banyak banget orang yang nggak tahu, tapi takut ngerasa dianggap kurang pintar karena memberikan pertanyaan kayak gini. Tapi semoga teman-teman yang lain banyak terbantu ya dengan pertanyaannya Kak Afan. Nah sekarang ini kayaknya cocok banget buat Teh Ica nih Teh. Karena tadinya kepikiran habis ini kayaknya Teh Ica harus bikin sesi curhat bareng mertua. Gak cuma finansial gitu ya. Nih pertanyaannya lucu tapi rasanya perlu banget dijawab. Sebentar. Gimana caranya ngasih tahu orang tua yang lebih tua gak usah ngasih THR daripada ngutang? Gimana maksudnya? Ngasih THR sama siapa? Ngasih THR sama mungkin nenek-nenek, ngasih THR sama cucunya. Habis itu orang tuanya jadi ngutang. Habis itu anaknya yang disuruh bayar gitu ya. Nah gini, ini kan hubungannya orang tua dan uang ya. Itu tuh bener-bener di luar kendali kita loh. Bener-bener kita tuh nggak bisa ngendaliin orang tua tuh maunya apa. Ada orang tua yang masih ngutang, umur udah 60, udah 65, tapi emang habitnya tuh ngutang gitu ya. Terus ada orang tua yang suka belanja mulu gitu, nggak peduli deh dia buat sehari-hari minta sama anaknya, tapi kalau main buat belanja dia punya uang gitu. Ada lagi tipe orang tua yang maunya berbagi terus, ya kan? Jadi dia dapat uang pensiun, banyak uangnya, tapi dibagi-bagiin ke orang. Ujung-ujungnya anak-anaknya yang harus ngehidupin kehidupan dia sehari-hari gitu. Nah, aku mau ngingetin aja, itu ada di luar kuasa kamu gitu ya. Yang ada di dalam kendali kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi, kamu bisa bikin boundaries bahwa ini adalah kondisi yang tidak sehat. Orang tuaku punya hubungan yang tidak sehat dengan uang, dan aku tidak akan terlibat di dalamnya gitu. Aku akan membantu orang tuaku semampuku. Jadi kamu bikin budget tiap bulan, mau bantu orang tua berapa, misalnya sekian. Kalau memang minta lagi padahal kemarin udah dikasih, maka kamu harus belajar bilang enggak gitu ya. Maaf Ma, tapi udah habis uangku buat bulan ini. Nanti aku kasih lagi tapi bulan depan ya. Kecuali kondisinya memang urgent banget, darurat, sakit, bener-bener yang hidup nggak bisa berjalan seperti biasa. Kalau ini nggak dikasih uangnya sekarang, itu baru kita boleh pakai dana darurat kita. Tapi kalau hidup masih baik-baik aja, kamu harus definisikan ulang darurat versi orang tua. Karena biasanya orang-orang, apalagi yang sandwich generation, orang tua minta apa itu darurat. Ya, padahal belum tentu ya kan. Pokoknya orang tua minta sesuatu harus kita penuhi sekarang juga. Nah, itu yang harus kita batasi. Kita harus mundur dulu. Ingatannya selalu ya, kalau aku tidak mundur sekarang, maka mungkin anakku akan mengalami hal yang sama, dan itu nggak boleh sampai kejadian. Gitu. Jadi kita jangan sampai menurunkan, mewariskan habit itu sama anak kita nanti. Gitu. Jadi again, menjadi punya orang tua yang seperti ini tuh memang tidak enak, tapi hidup itu tidak selalu enak versus tidak enak ya. Tidak enak punya orang tua seperti ini, tapi lebih tidak enak kalau harus putus hubungan, misalnya gitu. Pilihan tuh bisa enak versus
tidak enak versus lebih tidak enak. Enak yang mana yang mau kamu pilih gitu ya. Nggak selamanya bisa enak versus tidak enak gitu. Nah, jadinya dicari tahu kamu maunya seperti apa. Kalau kamu merasa tidak keberatan bayarin terus utang orang tua kamu, ya pilihan kamu gitu. Tapi kalau kamu merasa keberatan, tandanya kamu perlu mundur gitu. Itu memang tidak enak, tapi lebih tidak enak lagi kalau anak kamu juga mengalami itu. Kalau aku simplify, intinya secukupnya, semampunya, supaya kalau kata Mas Riki bisa tidur enak, makan enak. Betul. Satu question lagi nih deh tentang asuransi. Ini ada yang nanya menarik juga mengenai ahli waris. Ini dia. Kalau asuransi jiwa dengan hanya suami yang bekerja, ahli warisnya lebih baik atas nama istri atau anak? Oke, karena bahasanya ahli waris kan, aku bilang juga tadi otomatis kita mikirnya anak gitu ya. Kita ganti bahasanya jadi penerima manfaat. Jadi penerima manfaatnya istri boleh, misalnya kan suka ada 2 atau 3 kolom gitu ya untuk penerima manfaat. Yang pertama istri boleh, yang kedua langsung aja wali. Jadi kalau aku sih udah nggak nulis nama anak aku, langsung aja wali misalnya 2 orang yang kita percaya gitu ya. Karena itu tadi percuma kita taruh nama anak, nanti ujung-ujungnya si anak juga nggak ngerti apa-apa. Kan yang terpenting justru walinya ini. Jadi ini sebenarnya terjadi karena di Indonesia itu belum ada trust fund ya. Kita belum ada satu lembaga yang bisa kita percaya untuk kelola uang ini gitu. Jadinya suka nggak suka, mau nggak mau ya kita harus pilih wali. Dan kabar buruknya buat teman-teman yang nggak akur sama keluarga, wali ini harus punya hubungan keluarga gitu. Jadi dipilihlah kalau misalnya keluarganya nggak akur, dipilihlah yang paling akur tuh sama yang mana yang kira-kira bisa kita percaya. Gitu sih, nggak ada cara lain soalnya. Oke. Oh ya, satu lagi. Jangan dibikin overthinking. Jadi biasanya nih orang tua kalau udah ngomongin asuransi jiwa jadinya overthinking. Aduh, tapi nanti gimana ya kalau gini, gimana ya kalau gitu. Dipikirin sejauh apapun gak ada solusinya. Dan pada saat itu terjadi, kitanya udah gak ada. Ya, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting kita rencanakan sebaik mungkin. Terus ya udah kita serahkan pada yang maha kuasa aja gitu. Oke. Ini ada satu question lagi, mungkin ini lebih cocok aku yang jawab. Pertanyaannya ada berapa produk asuransi di iLoveLife dan berapa lama masa pembayarannya. Jadi Kak Desi ini tinggal mampir aja ke ilovelife.co.id, nanti di situ tersedia produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Itu asuransi jiwanya bisa kakak cek sendiri, premi kakak itu berapa, mulai dari 17.000 per bulan, dan UP-nya, uang pertemuannya itu bisa sampai 5 miliar. Jadi ibaratnya kakak bisa mewariskan UP ke keluarga tercinta 3-5 miliar gitu. Semoga terjawab ya Kak Desi. Oke, sebelum aku tutup ada satu pertanyaan pamungkas nih buat Mas Riki sama Teh Ica. Mas Riki dulu deh. Mas, ini obrolan tongkrongan yang melebihi tongkrongan udah panjang banget nih Mas. Question nih buat yang komen, saya bukan Iqbal Ramadan, tapi kalau dimirip-miripin ya nggak apa-apa. Oke, bagus pertanyaannya. Pertanyaannya simpel nih Mas. Dari obrolan 1 jam lebih ini, kira-kira menurut Mas Riki, apa satu action plan yang bisa teman-teman yang nonton ambil supaya bergerak, berimprove, dan berprogres dari sisi finansial, baik alokasi THR-nya maupun cash flow-nya? Ya, secara keseluruhan lah ya. Karena ini include THR juga kan ya tadi. Aku kan keinget satu quotes. If you fail to plan, you plan to fail. Jadi teman-teman di sini gagal merencanakan, baik itu THR-nya kah, baik itu gajinya kah, baik itu apapun itu, berarti siap-siap aja gagal gitu. Siap-siap aja gagal. Ya, kalau misalkan ternyata tadi yang aku bilang ada 2 sisi ya, ternyata nggak kerencanain yang kiri karena berpikir bahwa asuransi nggak penting lah nanti aja. Siap-siap aja nih kalau yang kiri datang nih, siap-siap aja gagal gitu ya. Jadi kalau nggak mencari yang kanan, ternyata nyampe nih usia pensiun atau nyampe nih matanya, ya siap-siap aja gagal. So if you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Mau saya jadiin kaos Mas, buat di tongkrongan. Nggak, itu ada quotes dari saya, ada quotes dari orang lain. Oke,
Mantap banget Mas Riki. Ini last punch banget rasanya. Saya tambahin second punch-nya ke Teica nih. Pertanyaan yang sama Teh. Kalau ada satu ekutan yang bisa diambil buat teman-teman yang nonton, apa Teh? Oke, jadi rencana kamu itu nggak akan kemana-mana kalau kamu nggak bergerak. Jadi kalau kamu hanya merencanakan bolak-balik nonton live, bolak-balik ikutan webinar, tapi kamu nggak gerak, itu kamu tetap nggak akan kemana-mana gitu ya. Investasi udah gampang banget, di Bibit bisa dari 10.000. Kasarnya tuh ya pakai GoPay, aduh sisa 10.000 tuh mau dipakai delivery makanan juga buat apa gitu ya, nggak cukup. Nggak Tapi bisa bisa. investasi di nggak muat kan ya. Tapi bisa langsung dipakai investasi. Terus juga asuransi juga segampang itu. Banyak orang yang ragu beli asuransi karena malas ketemu agent ya kan, takut diiming-imingi produk lain. Tapi kalau beli di I Love Life kamu belinya online, semuanya online, bahkan polisnya juga online. Jadi sebenarnya udah segampang itu, tinggal kamu mau mulai apa enggak gitu. Selama kamu nggak mulai, selamanya kamu akan awam, dan selamanya juga sisi kiri dan kanan kata Mas Riki tadi, kamu nggak akan ngerasa tenang gitu. Jadi goals hidup kita adalah hidup tenang kini dan nanti.